VLAN itu sesi pertama, maksudnya pertemuan ketiga. Nah, ini static routing dan read masuk di pertemuan besok yang harusnya disampaikan. Ya, karena saya harus ke luar kota, jadi saya sampaikan malam ini. Jadi ini udah mulai masuk ke sesi 2. Silakan ditambahkan kopinya, ya, gorengannya atau cemilannya ya. Dibanyakin ya, banyakin cemilan biar nggak ngantuk. Kalau saya sendiri terus terang, ya saya sendiri bisa itu karena saya ngajar juga online sampai 8 jam, 10 jam, ya. Jadi udah terbiasa. Nah, ini saya tampilin videonya ya. Jadi sajennya saya paling aqua. Ini udah habis. Terus ini Milo udah habis. Terus ada jus nih udah habis juga. Ini paling tinggal kopi yang belum. Nanti kalau saya tinggal sebentar, saya bikin kopi berarti ya. Jadi memang di routing ini sebenarnya sih di switching ya. Orang tuh kadang malas tuh belajar switching. Mungkin ada yang bilang switching itu susah. Switching itu ribet. Nah, ini belum masuk yang namanya STP, terus ada yang namanya link aggregation, terus ada PVST. Ya pokoknya ya banyak ya, materi switching itu banyak. Nah, orang tuh lebih senang tuh saya lihat larinya ke routing. Nah, ini langsung lanjut. Saya bikinkan topologi. Banyak topik. Iya, topiknya banyak nih Pak. Cemilan juga ada nih. Kuaci, kacang. Apa nih, kacang Garuda. Ya harus banyak. Oke, ini lanjut lagi. Di R1, R2, R3, nanti saya kan pakainya MLS ya. Serial. Ini mulai malam nih udah nggak jelas nih. Oke, saya set dulu. Hostname R3. Jadi dimatikan dulu semuanya. Setelah itu tambahkan MLS, modul serial ini ya. WIC2T dinyalain. Ini juga matikan dulu, yang penting disimpan. Nyalakan. Nah, jadi untuk koneksi router to routernya pakai serial ya. Ini serial 000. Nah, ini kayak gini aja nggak apa-apa. Terus dari sini serial 01. Serial 001. Nah, ini. Atau ini dulu deh. Yang penting nyambung ke atas semua dulu ya, ke R3. Nanti dari R3 ke MLS. Nah, ini di F01. Ya, jadi untuk static routing, nah ini biar gampang pakainya seperti ini aja. Nah, ini untuk koneksi R1 ke R3 ya. Jadi IP-nya, IP networknya biasa. Saya pakai standar seperti ini, IP 13. Artinya router 1 ke router 3. Jadi nanti di serial 000 IP-nya 1 karena sebagai R1. Terus di R3 IP-nya sebagai 3 karena router 3 numbernya ya. Jadi saya biasa ngikutin IP-nya berapa ya sesuai dengan nomor device-nya. Terus ada R2, R3, nah itu 23. Nah nanti R2 dapat IP berapa, ya berarti 2. Jadi kalau bikin seperti ini ya untuk traffic engineering.
Ya, jadi nggak akan ada network yang sama. Nah, di S001 juga sama di sini, IP-nya 3. Nah, sekarang tinggal di R3 dan MLS1. Ya, jadi bisa dibalik atau misalnya kita ganti misalnya 34. Jadi dianggapnya ini perangkat yang keempat. Itu juga boleh. 34, 340. Nah, ini 4. Ya, jadi kalau dari router ke bawah, ini semuanya kan sudah ada IP-nya. Nah, sekarang tinggal router ke atas. Ya, R1, R2, MLS1 ke atas yang belum ada IP-nya. Baru kita sekarang konfigur IP. Config, interface S000. No shutdown. Ini serial 000 ya ke R3. Terus di sini R2. Nah, setelah itu di MLS. Nah, bagaimana cara konfigurasi IP di MLS di FA01? Nah, itu tinggal jadikan ya FA01 ini sebagai interface layer 3. Jadi harus di no switch port. Dibuang no switch port lalu masukin IP-nya. Jadi ketika kita pakai interface MLS, terus kita ketik no switch port, itu artinya interface-nya berfungsi sebagai layer 3. Jadi bisa disetting IP. 34, 34, 34, 4. No shutdown. Show IP interface brief. Nah, ini sudah masuk ya. Statusnya masih down. Jadi kenapa kok di router warnanya merah ini ya? Ini karena by defaultnya di interface router interface-nya mati. By defaultnya mati. Jadi ketika ada kabel ya pasti warnanya merah karena by defaultnya mati. Nah, beda dengan di switch. Di switch itu by defaultnya nyala. Jadi ketika kita punya laptop, colokin ke switch, pasti warnanya hijau. Tapi kalau di switch, kalau di router ya, di si router sini, ketika dicolokin ke router, warnanya merah. Jadi ada default interface. Nah, setelah itu masuk di interface S000. Tiga empat tiga empat tiga. Oke, do show IP interface brief. Statusnya sudah up semua ya. Kalau kita lihat di sini, berarti berikutnya adalah men-setting. Misalnya kita mau pakai routing protokol apa. Misalnya pakai statik ya. Nah, ini setelah di setting IP semuanya, nanti kita akan misalnya setting yang namanya static routing. Nah, tapi sebelumnya kita cek ya, cek ngeping ya. Ngeping router to router. Oke, sukses. Sukses. Nah, sukses ya. Jadi MLS ke R3 sukses.
materi Ether channel nggak ada, Pak. Ya, nggak di-share. Termasuk topologinya ya, nanti Bapak Ibu bikin sendiri. Biar bisa bikin seperti ini. Ya, nah ini masuk ke materi router. Nah ini bagaimana caranya agar bisa saling terhubung semua VLAN di sini. Ya, jadi kita butuh yang namanya router. Ya, jadi fungsinya router buat apa? Nah, kalau dilihat definisinya di sini yaitu untuk memilih jalur terbaik, best path selection, lalu untuk forward paket ke destination. Ya, jadi mengirimkan paket ke tujuan. Nah, di iOS, nah ini sering muncul unsolicited message. Nah, ini biasanya muncul seperti ini ketika kita lagi ngetik terus tiba-tiba muncul interface app, ya. Terus nanti tulisannya dia lari kemana. Nah, description. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya logging synchronous. Masukin saja logging synchronous di konsol. Line konsol 0, logging synchronous. R1, setelah itu nanti masukin juga di R2. Line konsol 0, logging synchronous. Di R3 juga sama, line konsol 0, logging synchronous. Di MLS juga sama. Jadi tujuannya biar komen yang kita ketikkan kita nggak ke interrupt, ya, logging synchronous. Jadi ketika kita nulis description di sini misalnya, ya komennya dia akan tetap ya tampil tapi di belakang, di background. Kalau ini kan di foreground, ya mengganggu komen yang kita ketikkan. Nah, apa itu routing tabel dan CDP protokol? Nah, routing tabel itu by default-nya kalau di sini ya, itu isinya network yang terhubung. Contoh di R1, ya di R1 nampilin tabel routing, show IP route. Nah, isinya apa? Ya isinya host ya atau network di sini yang terhubung. Contoh di R1 punya network 13.13.13.0. Jadi di R1 ini terhubung ke network 13.13.13.0. Ini namanya tabel routing. Terus di R1 juga punya network 192.168.10.0. Nah, terus isinya juga ada 20.0. Nah, ini by default-nya router itu punya informasi network yang terhubung langsung. Makanya di sini kodenya C, ya. C itu artinya terhubung langsung. Nah, di R2 juga sama. Show IP route punya network yang terhubung langsung, sama ya. Terus di R3 sama. Punya network yang terhubung langsung. 13.23 sama 34. Di MLS juga sama. Show IP route. Ya, 34, 50, 0, 60, 0. Nah, ini dari topologi ini ya masing-masing router by default-nya hanya tahu network yang terhubung langsung. Nah, bagaimana dengan network yang tidak terhubung langsung? Nah, inilah fungsi dari routing protokol ya. Routing protokol kan ada dua, statik dan dinamis. Ya, jadi kalau kita lihat nanti routing protokol dibagi dua ya, ada static routing, ada dynamic routing. Bedanya apa? Kalau statik berarti kita nginputin sendiri, admin yang mikir. Kalau dynamic nanti router yang tukeran informasi routing. Ya, jadi beda antara statik dan dinamis. Ya, jadi by default-nya routing tabel isinya hanya network yang terhubung langsung. Jadi kalau seperti ini, ya, kalau kita pakai network yang default-nya, ini akan jadi masalah. Ketika VLAN 10 di R1
mau terhubung ke VLAN 10 di R2 ya. Contoh, saya ngaping dari sini ke sini. Nah, ini masalah. Ya, masalahnya di mana ya? Kita lihat paketnya berhenti di mana. Ya, jadi dari laptop 1 naik ke S1, S2, ke R1. Nah, ternyata di R1 nggak bisa melakukan forward ke laptop 5. Kenapa? Ya karena R1 nggak punya informasi network tentang VLAN 10, tentang network 30.0. Ya R1 di sini nggak punya informasinya. Nggak punya informasi menuju network 192.168.30.0. Maka oleh R1 akan di drop paketnya. Ya, jadi itu fungsinya router. Ya, jadi si router itu hanya bisa reach network yang terhubung langsung by defaultnya. Oleh karena itu nanti di set routing protokol. Nah, routing tabel dibangun dari mana? Ya dari interface. Pertama kali dari interface router. Ya, jadi dari interface router yang dikasih IP dan statusnya up. Ya, jadi sebenarnya di sini ya, ini tabel routing dibangunnya ya dari interface, lalu ada IP-nya ya. IP-nya berapa? Show IP interface brief. Nah, IP-nya ini terus statusnya up. Maka nanti tabel routingnya muncul. Nah, ini contoh. Kalau misalnya di interface FA00 misalnya shutdown, saya matikan ya. Terus saya lihat show IP root-nya, ya nanti interface FA00-nya nggak ada. Ya nggak tampil di tabel routing. Jadi ketika ada interface router mati, maka ada network yang hilang dari tabel routing. Ya, makanya harus diperhatikan ya status interface apakah dia up atau mati ya harus dicek ya ketika kita punya tabel routing misalnya kok ada entry root-nya hilang. Nah, itu harus dicek di interface-nya. Ya, jadi show IP root dan show IP interface brief nanti bisa lihat. Jadi pastikan ketika interface-nya up ya nanti masuk di tabel routing. Ya, di sini punya interface FA00, IP address-nya 10.254. Ya, 10.254 ini masuk ke mana? Ke network 10.0. Punya network 20.254 masuk ke mana? Network 20.0. 13.1 masuk ke 13.0. Ya, jadi dari informasi di sini ya dari informasi serial terus ada fase ethernet ada IP-nya. Ya, jadi kalau misalnya show IP root di sini kosong, ya berarti interface-nya mati semua. Nah, di sini ya. Ketika kita inputin IP di no shutdown nanti akan tampil. Kemudian ada yang namanya CDP. Ya, CDP itu Cisco Discovery Protocol. Jadi dipakai untuk apa? Untuk ngeliatin neighbor ya. Neighbor itu tetangga. Nah, tetangga di sini dipecah jadi dua. Tetangga layer 3 dan tetangga layer 2. Nah, fungsinya CDP ya untuk ngeliatin tetangga. Nah, komennya apa? Show CDP neighbors. Ini contoh. Contohnya ya. Saya di R1. Show CDP neighbors. Nah, saya punya tetangga siapa? S2. Ya, S2 terhubung ke fase Ethernet 00. Terus ada S2 terhubung ke fase Ethernet 01. Terus ada R3. Jadi si R1 ini punya tetangga ya layer 2 yaitu siapa? S2. Terus S2 juga. Tapi interface-nya beda ya, FA00 dan FA01. Terus punya juga tetangga R3. Nah, di sini. Ini namanya L2 neighbors. Nah, kalau mau detailnya bisa pakai option detail. Nah, nanti bisa kelihatan S2 itu perangkat apa. Oh, ternyata dia Cisco 2950.
Ya, kapabilitasnya sebagai switch di sini. Terus ada R3. R3 bisa ngelihat IP-nya juga. Ya, jadi di R3 kita bisa lihat IP-nya. Platformnya C1841. Kapabilitasnya sebagai router. Jadi lengkap ya. Cisco Discovery Protocol Port ngeliatin tetangga L2 device ataupun nanti pengen lihat L3 device. Ya, L3 neighbor-nya ya. Ini kalau mau detail, ada show CDP neighbor detail. Nah, by default-nya CDP itu jalan, sehingga kita bisa lihat tetangga kita siapa. Nah, kalau di R3, ya, menjalankan show CDP neighbor, ya nanti akan muncul ada R1, ada R2, ya, ada MLS 1. Jadi tetangganya lengkap. R1, R2, dan MLS 1. Nah, kemudian dari topologi ini kan punya isu ya, punya masalah, yaitu apa? Masing-masing networknya nggak bisa terhubung. Ya, jadi VLAN 10, VLAN 20 di R1 nggak bisa terhubung di R2 dan MLS 1. Nah, bagaimana caranya agar bisa terhubung? Ya, dikonfigurasi, yaitu salah satunya dengan static routing. Ya, jadi kita konfigur manual. Nah, biasanya dipakai untuk stub network ya. Jadi stub network ini artinya network ujung. Network ujung ya ada internet terus ada network stub. Nah, static itu biasanya kalau mau ke arah network yang banyak pakai default route. Kalau dari arah R2 ke stub network pakainya static route. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak siapa nih namanya HP5. Apakah ada pengaruhnya terhadap kinerja perangkat jika mengaktifkan CDP? Nggak ada kalau dari sisi kinerja. Sebenarnya nggak, CDP ini trafficnya kan kecil, bandwidth penggunanya kecil. Ya, jadi kadang-kadang CDP ini dipakai ketika kita pengen lihat topologi di kanan kirinya. Ya, jadi saya pengen lihat di R3 itu sebenarnya terhubung ke device apa. Ya kan tinggal show CDP neighbor. Oh, di R3 dia ternyata terhubung ke R1 lewat serial 000 ya. Terus ke R2 lewat serial 001. Ke MLS 1 lewat fast ethernet 00. Jadi dari informasi CDP kita bisa tahu ya, si router terhubung kemana. Terus misalnya dari switch itu bisa juga ya. Di sini kita misalnya pengen tahu di switch 4 dari switch ini sebenarnya terhubung kemana saja sih. Nah, ini bisa dilihat ke S3 ya. Terus nanti ada terhubung ke R2 lewatnya fast ethernet 021 ya. Di sini interface-nya banyak. Ya karena sebagai sub interface. Nah, itu fungsinya CDP. Cisco Discovery Protocol Port ngeliatin tetangganya. Nah, kita akan solve ya, kita akan selesaikan topologi ini dengan static routing. Jadi komennya apa? Pertama, gunakan komen IP route ya, kemudian tentukan network address-nya. Kemudian subnet mask. Jadi network address ini network address tujuan. Subnet mask tujuan. Terus nanti bisa milih, bisa pakai IP address atau exit interface. Nah, ini contoh. Kalau di R1 berarti yang diketahui hanya networknya show IP route connected ya. Jadi networknya sendiri yaitu 13 0 10 0 20 0. R1 tidak tahu network yang sini ya. 23 terus 40 30 nggak tahu. Nah, ini nanti harus dibikinkan route ke sini. Ya, ke 23 40 30 ya, 34 terus 50 60. Nah, makanya kita bikin jawabannya dulu. Ya, jawabannya apa? Nah, R1 itu harus dibikinkan route ke network yang tidak diketahui ya secara langsung.
Jadi si R1 ini ternyata nggak tahu network di sini 30.0, ya nggak tahu. Maka harus dibikinkan root ke network 192.168.30.0. Ya, subnet masknya berapa? Ini 255, 255, 2550. Nah, R1 menuju network 30.0, 40.0 itu lewatnya mana? Ternyata lewatnya, kalau kita refernya ke exit interface, maka kita ngambilnya interface yang dipakai keluar dari R1. Ya, yaitu lewatnya serial 000. Itu kalau ngambilnya exit interface. Oke, untuk R1 kita pakainya exit interface, boleh seperti ini. Dan nanti tentukan network yang lain. Ya. Misalnya ada 40, 0. Di sini kan, terus ada 50, 0. Terus 60, 0 ya. Jadi si R1 juga nggak tahu network ini. Jadi yang dinamakan jaringan terhubung langsung itu ketika R1 langsung ke network 13.0 ya. 10.0, 20.0. Nah, terus R1 kalau ke network yang tidak terhubung langsung itu harus melewati atau ada perantara routernya. Ya, di sini misalnya lewat 30.0, 40.0. Di sini kan lewat dua router. Ya, atau ke 50, 60 ya. Ini juga lewat dua router. Atau nggak usah jauh-jauh ke network 23 sama 34. Ini lewat R3. Nah, ini juga namanya network remote. Nah, network remote itu yang harus dimasukin ke dalam R1. Ya, jadi dimasukin semuanya. Berarti tinggal satu lagi, dua lagi ya, yaitu 13, 13. Ini udah tahu 13 nih, 23. Ya, sini 23 sama 34. Nah, ini. Jadi harus masukin semuanya. IP, root. Ini static routing kalau networknya banyak, bisa bikin rumit yang nyeting ya. Kenapa? Ya karena kebutuhannya jadinya banyak. Command line yang harus diketikkan. Nah, ini baru dari sisi R1. Jadi R1 harus ditambahkan informasi network remote atau network tujuan. Nah, berikutnya adalah R2. Ya, R2 nggak tahu network yang mana. Ya, network 10, 30, 10, 20, terus 50, 60. Ini nggak tahu. Nah, ini bikinkan networknya. Ya, bikinkan tabel routingnya. Ya, ini sama ya. Nanti keluarnya pakai apa? R2. Pakai exit interface misalnya S001. Nah, ini nanti di belakangnya diedit. Jadi R2 nggak tahu network mana. 10 sama 20. Nah, ini ditambahkan. Ini 10, 20. Terus network mana lagi? 50 dan 60 ya. R2 nggak tahu langsung. 50, 60. Oke. Terus mana lagi? 13 sama 34. Nah, ini dimasukin. Ya, 13, 13, 13. Kalau yang 23 R2 tahu langsung ya. Terus network 30 sama 40 juga tahu langsung. Taunya dari mana ya ini? 23, 30, 40 dia taunya langsung yaitu C, connected. Nah, jadi di R2 sudah. Berikutnya di R3. Nah, di R3 siapa yang belum tahu ya. Nah, kalau di R3 berarti kan nggak tahu 10, 20, 30, 40 sama 50, 60. Nah, ini kita bisa konfigurasi di R3. 10, 20 ya. Terus 30, 40. Nah, saya sarankan kalau static root pakai notepad dulu saja. Nah, karena di R3 misalnya ini yang paling atas ya. Saya mau pakai next hop IP address saja. Nah, boleh.
Kalau pakai next hop IP address berarti pakainya IP address router depannya ya. Contoh R3 mau ke network 10.0 sama 20.0. Nah, lewatnya 13 13 13 1 lewat sini. Ya, jadi di sini 10 ke 20 ya dari R3 lewatnya pakainya ini 13 13 13 1. Kenapa kok pakai next hop? Ya sebenarnya boleh next hop ya boleh exit. Ya, ini buat contoh saya pakai exit juga, pakai next hop juga. Ya, jadi kalau next hop itu IP router depannya. R3 ke network 30 40 ya, lewatnya mana? 23 23 23 2. Nah, itu harus didefinisikan. Ya, 23 23 23 2. Nah, setelah itu mau ke network 50 dan 60 ya. Jadi nanti lewatnya mana? 34 34 34 3. Ya, jadi di R3 sudah tahu informasi ke remote networknya ya dengan static route seperti ini. Nah, berikutnya MLS1. Nah, MLS1 taunya mana? 34 sama 50 60 berarti yang 10 20 30 40 nggak tahu, 13 23 juga nggak tahu. Nah, ini bisa copy ya dari atasnya. Misalnya 10 20 40 30 40. Nah, nanti mau dilewatkan mana? Misalnya lewat FA01 ya. Saya mau pakai fast Ethernet 01 exit interface ya. Jadi kalau seperti ini namanya pakai exit interface. Biar gampang misalnya, saya nggak mau ribet-ribet. Ya nggak masalah, yang penting benar. Setelah itu 13 sama 23. Ya 23. Nah, ini kan lewatnya tetap ya FA01. Nah, ini udah semuanya tinggal dimasukin. Masukin R1, lalu masukin R2, lalu masukin R3, R3. Nah, ini ada yang salah 50 34 34 4 ya ini ya. Ya, sini 34 34 4. Nah, ini kalau salah dimasukin lagi. Oke, setelah itu yang ini MLS. Nah, verify-nya bagaimana? Pakai show IP route ya. Show IP route static kalau mau filter. Show IP route nanti ditampilin semuanya. Kalau show IP route static nanti langsung spesifik statiknya. Ini ya, ada 6 network. Show IP route static langsung difilter statiknya. IP route static. Nah, ini tampilannya. Ya, jadi kalau di static route kalau pakai next hop IP address muncul nilai AD ya, administrative distance. Nah, metriknya di sini 0. Di MLS verify show IP route static. Nah, ini juga tampil. Ya, jadi di static route berarti kita harus menginputkan semua informasi network remote-nya. Ya, jadi yang remote network kita masukin. Ya, IP route, setelah itu network address, subnet mask destination-nya ya, network address destination, subnet mask destination, dan keluarnya lewat mana? Exit interface atau next hop IP address. Nah, setelah itu sekarang tinggal di testing.
Ya, misalnya dari laptop 1 ke 5. Nah, sukses ya. Jadi nyobainnya nggak cuma sekali ke laptop 9. Nah, ini sukses. Contoh dari laptop 1 ke laptop misalnya 12 yang paling jauh. Nah, sukses. Nah, ini kita cek coba perjalanan paketnya. Nah, ini cukup jauh ya jalannya dari S1 naik ke S2, ke R1, nanti ke R3. Ya, dari S1 ada request response. Nah, ini udah selesai, sukses ya. Jadi perjalanan paketnya seperti itu. Nah, ini yang static routing. Di static route kita harus menentukan network address subnet mask destination-nya. Oke, ini saya coba jawab pertanyaannya. Pak, kalau routing static ada batasan router yang dilalui enggak? Kalau di sini tuh enggak ada, Pak. Ya, batasan router yang dilalui enggak ada. Makanya di R3 di situ ya tampil administratif distance-nya 1, metriknya 0. Jadi metriknya ini enggak dihitung. Mau lewat berapa router ya enggak dihitung. Karena apa ya? Karena router yang kita konfigurasi dengan static routing, routernya itu istilahnya bisa dibilang nggak saling tukeran informasi dengan router lain. Ya, jadi rute terbaiknya itu ya langsung diinputin oleh network engineer atau oleh admin networknya. Jadi nggak ada istilah nyari rute terbaik di static routing ya kita yang nentuin. Makanya kadang-kadang kalau kita salah nentuin jalurnya ya yang terjadi bisa looping. Kalau kita salah, ya. Makanya di static routing metriknya 0. Kalau yang ada batasan router yang dilewati berapa yaitu di sisi dynamic routing ya. Contohnya ada RIP, Routing Information Protocol. Nah, di situ dibatasi hanya sampai 15 ya 15 router yang dilewati. Nah, terus ada lagi ini pertanyaannya. Ternyata jauh sangat mudah ketika dibuat di Notepad. Oh ya, ini dari Pak Indra. Ya, sebenarnya awalnya dari saya sendiri, Pak. Saya sendiri yang orang yang nggak mau ribet, nggak mau pusing dengan masalah konfigurasi. Jadi yang penting itu adalah konsepnya. Ya, konsepnya static routing kan gampang. Mau kemana, lewat mana. Udah itu aja kan. Ya, dari R1 mau kemana, network VLAN 30.0. Ya sudah, lewatnya mana? Ya lewatnya bisa serial 000 atau bisa lewat IP address 13, 13, 13, 3 di sini. Ya tinggal pilih. Ya, jadi di static routing, ya kalau di Cisco kita nggak bisa lompat.
Ya, untuk next hop-nya nggak bisa lompat. Misalnya dari R1 mau ke network 50.0. Nah, kita exit interface-nya misalnya lewat FA00. Terus next hop-nya lewat 34, 34, 34, 3. Nah, ini nggak bisa. Ya, secara konsepnya bukan seperti itu. Ya, jadi langsung syaratnya next hop IP address itu harus satu network dengan si router. Ya, R1 next hop-nya mana? Ya di sini 13, 13, 13, 3. Ya, jadi kalau dari sisi R3 mau ke network 20.0 next hop-nya mana? Next hop IP address-nya ya ini 13, 13, 13, 1. Nah, itu cara belajar static routing. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi ada ininya ya. Jadi cara bacanya tadi show IP route static. Nah, static terus lewatnya mana? 10.0. Ya, via 13, 13, 13, 1. Nah, jadi di R3 mau ke 10.0 lewat 13, 13, 13, 1 lewat sini. Tapi kalau yang lain lewatnya misalnya nih dari S1 mau ke network 60.0. Ya, direct connect lewat mana? Serial 000. Berarti lewat exit interface. Jadi kalau dibandingkan ya dengan yang direct connected itu mirip. Ya, sama-sama directly connected. Tapi bedanya satunya kalau yang network terhubung langsung itu tulisannya C. Ya, ada C-nya. Nah, tapi kalau yang network remote itu S. Jadi di serial 000 ya networknya beda-beda, direct connected-nya sama. Terus di depannya S. Nah, ini harus dibedakan. Nah, administratif distance-nya berapa ya? Tetap 1. Jadi static routing itu AD-nya 1. Nah, kalau yang C ini AD-nya 0. Ya, nanti di dynamic routing kita lebih dalami lagi fungsi administratif distance. Nah, ini kalau pakai exit interface atau pakai next hop IP address sebenarnya konsepnya sama. Ini ada prinsip Zinin ya. Prinsip Zinin ini setiap router ya bikin keputusan tuh sendiri berdasarkan informasi di tabel routing. Nah, terus router ya punya informasi dan informasi tersebut tidak harus sama dengan router yang lain. Ya, jadi prinsip kedua tadi itu. Jadi satu router ya punya informasi sendiri, nggak harus sama dengan router yang lain. Prinsip ketiga, router itu hanya tahu ya jalur pergi, nggak tahu jalan pulang. Ya, jadi nggak menyediakan reverse. Makanya ketika kita konfigurasi routing statik, ketika R1 dikonfig ke network yang lain, maka router 2 MLS itu harus bikin route ke R1 juga. Kalau enggak, ya nggak bisa connect. Sesuai dengan prinsip Zinin. Ya, jadi routing information hanya tahu jalur satu jalur ya menuju tujuan, nggak tahu jalan pulang. Ya, jadi R1 hanya tahu jalan pergi. R1 ke network R2 ya. R1 ke networknya MLS1, tapi nggak tahu jalan pulangnya lagi gimana, nggak tahu. Makanya ketika kita static routing ya, konfigur static routing, ya semua router harus dikonfigurasi routing dulu, baru bisa dites ping. Ya, jadi semua router dimasukin semua konfigurasi yang benar, baru setelah itu disetting, di testing ya, pakai ping. Kalau nggak dimasukin semuanya dulu, ya nanti pasti nggak bisa. Ya, nanti ada error-errornya. Karena prinsipnya ini, prinsip sini. Ya, jadi si prinsip sini ini tadi ya, ketika mau ke destination ya harus cek dulu ya tabel routingnya ada atau tidak. Kalau ada ya nanti diteruskan. Ya, misal laptop contoh nih laptop 1 mau ke laptop 5 ya 10.0 kan masuk di router. Nah, si router nanti dicek tuh tujuannya kemana. Di sini 30.0, laptop 5 ada 30.0 ada ya. Router punya informasinya. Kalau mau ke 30.0 itu terhubung ke serial 000. Ya sudah nanti paketnya diteruskan di serial 000 menuju kemana? Router 3. Nah, router 3 ngecek punya enggak network 30.0? Punya ya. Terus lewat mana? Lewat 23, 23, 23, 2. Ya berarti diarahkan ke
2. Nah, R2 nanti dicek punya enggak? Ya, network misalnya 30.0. Ya 30.0 punya. Di mana? Itu ada di FA00.10 yaitu network VLAN 10. Ya, jadi caranya begitu. Cara ngeceknya. Nah, makanya dinamakan proses recursive root lookup. Ya, jadi ngecek satu-satu yang match-nya di mana nanti dilanjutin ke next hop IP address atau dilanjutin ke exit interface. Ya, jadi prosesnya seperti ini. Ini kalau mau lihat debugnya, debug IP routing, jadi ditambahkan di database tabel routing. Nah, jadi di sini ada notes ya, ada catatan. Ketika kita pakai exit interface itu lebih efisien karena sudah tahu langsung jalan keluarnya. Ya, jadi nggak perlu cari lagi alamat IP-nya terus keluarnya lewat interface mana, itu nggak perlu kalau pakai exit interface. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Ketikan dengan no ya, terus dimasukin semua IP-nya. Harus lengkap. Kalau mau menghapus tabel routing. Menghapus static routing. Ya, misalnya kita bikin static routing salah. Nah, dihapus, tambahkan dengan no. Nah, ini verifikasinya show running config atau show IP root. Bisa juga dengan ping. Nah, ini kalau pakai exit interface berarti memanfaatkan yang namanya ARP ya. Jadi ARP untuk apa? Ngeliatin interface depannya itu berapa ya. Karena kan taunya si router hanya ngelempar ke serial 000. Ya, serial 00 ini nanti harus dilanjutin kemana? Maka perlu yang namanya ARP untuk ngecek MAC address-nya si serial 000 depannya. Ya, jadi ada peran ARP. Nah, kemudian ada yang namanya summary atau default route. Jadi untuk meringkas routing tabel, ya disebut juga dengan route summarisasi. Jadi daripada nulis route banyak, nah itu bisa diringkas. Nah, contohnya begini. Dari MLS, tadi kan harus bikin route banyak. Nah, ini saya nggak mau bikin banyak-banyak. Saya mau bikin satu route saja. Maka dihapus dulu di sininya ya. No, nanti dihapus. Jadi tadinya banyak kan, show IP route static. Ini banyak. Nah, ini saya hapus. Nah, show IP route. Nah, ini kosong kan. Nah, karena nanti saya mau pakai yang namanya summary dan default route. Nah, pakainya apa kalau mau konfigurasi default route? Nah, itu nanti konfigurasinya pakai yang namanya IP route 0000 baru tentukan exit interface atau next hop IP address. Jadi nanti diganti. Diganti IP route 0000 ya, FA01. Jadi di MLS cukup dibikin satu route. Ya. Biar apa? Ya biar efisien tabel routingnya. Di IP route ya static. Nah, jadi dibikin S bintang. Makanya nanti muncul bintang ini artinya default route. Nah, ini mencakup semuanya ya. Jadi ada network dan subnet mask 0000 ini mencakup semua network. Jadi match terhadap semua paket, semua tujuan. Ya, jadi bisa dites. Contohnya ini laptop 9 ke laptop 2. Nah, ini kalau fail diulang lagi sampai berhasil. Nah, ini sukses ya. Setelah itu laptop 10 ke laptop 3. Jadi kadang-kadang nggak hanya satu kali ping. Nah, ini baru yang ketiga ya. Jadi diklik lagi sampai ketiga kali baru sukses. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan default route. Ya, jadi default route yaitu meringkas, yang meringkas route. Semua nanti akan match paket-paketnya.
Nah, ini kalau misalnya menggunakan prinsip sini ya, di sini ya. Jadi hanya tahu jalan pergi. Nah, ini makanya ketika kita pakai default route ya nanti ada static route. Ya, ada static route dan default route kombinasi. Ya, perginya lewat default route, pulangnya lewat static route. Kan ngelihat dari sini ya. MLS perginya kan default route. Nah, nanti dari sisi R3 pulangnya pakai static route. Nah, ini kan R3 ke arah network 50 dan 60 pakainya kan static, bukan default route. Tapi dari MLS pakainya default route. Di sini ada bintangnya. Ya, jadi bisa dua-duanya ya diimplementasikan. Nah, untuk T-Shoot bisa pakai ping, traceroute, show IP route, show IP interface, show CDP. Nah, ini saya akan coba traceroute ya dari MLS ke 10.1 ya. Lewatnya router mana saja. Kalau ping, oke ping dulu. 10.1 misalnya. Oke, sukses 100%. Traceroute, ini lewat router mana saja. Nah, lewat 34, 34, 34, 3. Oke, lewat 13, 13, 13, 1 ya, L1. Setelah itu langsung ke tujuan. 10.1. Nah, tadi show IP interface brief. Buat ngeliatin status interface. Ya, yang jalan. Setelah itu show IP route. Nah, di sini muncul ya tabel routingnya. Nah, ini untuk T-Shoot. Show CDP neighbor. Untuk ngeliatin ya, ngeliatin device tetangga. Detail misalnya. Ngeliatin R3, ngeliatin kalau di sini tetangganya ya cuman R3 sama S6 ya. Jadi kalau di MLS tetangganya R3 dan S6. Nah, ini ada toolsnya untuk T-Shoot. Bisa juga pakai ping ya. Nanti yang bermasalah yang mana? Replaynya di router mana nanti bisa dicek. Oke, mungkin malam ini saya rasa cukup sampai jam 10 saja ya. Lumayan ini materinya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas dynamic routing. Lebih baik pakai serial atau non serial. Ya sebenarnya kenapa saya pakai serial? Ya biar nggak perlu nambahin modul untuk mengarah ke MLS. Ya sebenarnya kan ketika saya pakai fast Ethernet R1 ke R3, R2 ke R3 pakai Ethernet itu kan habis. Jadi harus nambahin modul nanti biar bisa connect ke MLS. Makanya saya rekomen kalau sudah router to router ya, untuk uplink-nya ya, R1 ke R3 itu kan uplink, R2 ke R3 kan uplink itu pakainya serial. Oke, terus pertanyaan lagi, cara simpan config routing biar nggak hilang kalau exit. Ya tinggal di copy running config startup config atau write memory, sama seperti nyimpan konfigurasi. Ya, tinggal disimpan saja. Lalu pertanyaannya di privilege mode, copy run start ada yang lebih simpel yaitu write memory. Ya boleh, sama aja. Write memory atau copy run start sama. Di privilege mode, nah tambahin do copy. Oh ya, kemarin sudah dibahas juga. Berat materi malam ini. Wah ini kan, makanya saya harus mengakhiri. Ya, ini kita besok dynamic routingnya buat besok.
Serial apa masih dipakai? Masih, ya. Masih. Serial itu kan nanti kita bisa set untuk koneksi misalnya dari router Cisco to non Cisco, serialnya di set encapsulation-nya PPP, ya, atau bisa juga serial dipakai untuk koneksi misalnya ke frame relay switch. Ya masih ini masih dipakai. Maksimal bandwidth-nya 1544. Yang masih on banyak, ya nggak usah saya sebutkan. Oke, udah tepat jam 10 malam, malam yang berat ya. Materinya mantap. Enggak lah, ini masih biasa saja, belum terlalu memusingkan. Ya, ini nanti siswanya ini dilatih seperti ini ya. Maksudnya secara prosedural ya atau sistematis. Diajari caranya nyeting routing static itu di Notepad misalnya. Jadi kalau ada kesalahan atau untuk mempercepat kerjaan itu lebih cepat. Memang kalau kita pakai static routing atau default route, kita harus tahu topologi totalnya dulu. Jadi biar tahu arahnya ini mau kemana, mau kemana. Ya. Kalau nggak tahu topologi totalnya bingung. Karena kan ketika kita pakai static routing, ketika kita nambahin satu router atau satu network, semuanya harus diupdate. Ya. Misal di MLS kita tambahin VLAN 30. Contoh ya, VLAN 30. Networknya misalnya 192.168.70.0/24. Nah, konsekuensinya apa ketika kita pakai static route? Ya, ketika di MLS 1 ada network baru, ya berarti di R1, R2, R3 ya harus dibikin route menuju VLAN 30. Dan sayangnya nyeting VLAN 30 di router lain itu harus dimasukin manual satu-satu. Ya, jadi ini baru nambah satu VLAN doang. VLAN-nya misalnya di MLS nambah 10, ya berarti di R1 tambahin 10 network lagi ke VLAN di MLS. R2, R3 nambahin 10 VLAN lagi ke arah MLS. Makanya static route ya atau static routing itu cocok untuk network topologi yang tidak terlalu besar atau yang tidak terlalu kompleks. Kalau sudah kompleks nanti bikin ribet adminnya. Ya, itu saja malam ini. Oke, di project dicatat di Notepad, eksperimen di PT, ya di paket tracer, JavaScript di PT GLI Real Device. Ya, ya biasanya kalau saya development di paket tracer atau di GNS3 untuk nyari komennya terlebih dahulu. Nanti di real project baru di copy paste. Ya ini saya juga berguru dari Pak Denny ya, ini salah satu guru saya. Terima kasih kehadirannya ya, Pak Denny, ini suatu kehormatan. Oke, cukup sekian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan malam ini. Nanti kita lanjut lagi di tanggal 24 ya, 24 September. Nah ini kalau ada rekan-rekan guru SMK TKJ mau join di grup, silakan langsung dikasih linknya saja. Biar bisa saling belajar di grup. Oke. Nah ini masih 24, masih lama ya. Maksud saya dikasih waktu lama buat mempelajari ulang yang sudah-sudah ya. Nah tuh Pak Denny ditodong tuh suruh ngisi pelatihan lain waktu. Ya sebenarnya Pak Denny nggak ngisi nggak apa-apa. Yang penting muridnya saya yang ngisi juga udah mewakili Pak Denny ya. Oke, ya cukup sekian ya pertemuan malam ini.
kita lanjut lagi di tanggal 24 September. Nah, bagi yang belum dapat videonya nanti di MLS saja. Dipelajari lagi ya pesan saya. Kita nggak akan langsung bisa kalau hanya sekali dengerin misalnya nih. Jadi harus diulang-ulang. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.